betul Bu. Mohon maaf, duduknya jaga jarak ya, Pak, Bu, karena sedang pandemi COVID-19 mengikuti protokol kesehatan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sebelumnya Bapak, Ibu, orang tuanya dari Siva telah mau hadir ke ruangan ini. Oh iya Bu, mohon maaf. Kami juga membawa kakak-kakaknya Siva karena kebetulan sedang ada di rumah dan ingin mengetahui apa sebenarnya saya dipanggil ke sekolah. Iya, tidak apa-apa, Bu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmawati Dewi, guru BK sekaligus wali kelas dari Siva. Mohon maaf, boleh tahu namanya Bapak, Ibu, dan kakak-kakaknya Siva? Nama saya Pak Tejo Bu. Saya Bu Tejo. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu belum tahu kenapa pihak sekolah mengundang Bapak dan Ibu kemari. Iya Bu, kami belum tahu kenapa kami diundang ke sini. Kemarin kan temannya Siva yang namanya Muni datang ke rumah saya lalu memberikan saya surat undangan untuk hadir ke sekolah. Saya sempat tanya ke Muni, ada apa kok saya dipanggil pihak sekolah? Kata Muni menjawab kalau Siva itu ada masalah di sekolah. Saya sempat kaget, masalah apa? Katanya nanti dijelaskan oleh guru. Kemudian saya baca suratnya, ternyata Bapaknya Siva juga suruh datang ke sini Bu. Kalau Pak Tejo bagaimana? Saya sendiri tidak tahu juga Bu, ada apa saya dipanggil ke sini. Istri saya hanya menyuruh saya untuk datang ke sini ke sekolah. Saya kira hanya ada rapat wali murid biasa. Mungkin ada masalah biaya sekolah atau ada iuran apa gitu Bu. Jadi gini, Pak, Bu, karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, para siswa SMA ini hanya sekolah 3 kali dalam seminggu, sembari belajar online di rumah. Nah, Siva ini tidak berangkat 6 kali dalam 2 minggu secara berturut-turut, Pak, Bu. Kemarin sempat belajar, Lah, Bu, tetapi... apakah benar? Bukannya adik saya itu berangkat ke sekolah terus setiap hari? Iya, Mas, memang. Tapi kenyataannya Siva ini tidak berangkat tanpa keterangan. Loh, ibu ini bagaimana sih? Anaknya udah 2 minggu gak berangkat sekolah. Masa tidak tahu bagaimana sih ibu ini? Ibu seharusnya mendidik anak-anaknya dengan baik. Bapak ini malah nyalain ibu. Ibu kan sibuk kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Yang mempunyai kewajiban mendidik anak itu bukan cuma ibu, bapak juga malah sibuk berbisnis, nggak memperhatikan anak-anak. Kamu ini sudah salah malah menyalahin saya terus. Kamu itu kan seharusnya di rumah saja, nggak usah kerja. Biar aku aja yang kerja. Kamu kalau aku sibuk ya wajar kan, aku sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Bapak dan Ibu, saya mohon untuk tenang ya. Kita ini kan di sini berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Mari kita bicarakan masalah ini secara baik-baik ya, Pak, Bu. Iya Bu. Nah, kamu itu kemana saja? Pergi kemana saja kamu? Hah? Mau jadi apa kamu kalau ke sekolah? Orang tua banting tulang nyekolahin kamu biar jadi anak yang berguna. Kamu malah bolos kemana? Ayo jawab. Sudah Pak, jangan berantasi Pak. Maaf Bu, Siva ini setiap hari pamit ke sekolah sama saya dan kakaknya Latif. Tapi saya nggak tahu apakah benar dia sekolah atau tidak. Iya Bu, Siva itu berangkat setiap hari. Tapi kami pun tidak tahu kalau siswa itu hanya belajar 3 kali dalam seminggu. Pergi kemana saja kamu? Main kemana kamu? Ayo jawab. Sudah Pak, jangan buat keributan di sini. Tenang ya Pak Tejo, saya mohon untuk tenang. Kita ini di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang Siva secara baik-baik. Maaf ya, saya tadi berbicara belum selesai, Pak Bu. Sebenarnya Siva ini bukan hanya tidak sekolah, tetapi juga ada kasus yang lebih besar, Pak Bu. Kasus apa itu Bu? Sebentar ya, Bu.
Jadi Siva ini beberapa hari yang lalu datang ke sekolah, sekolah sekali, hanya sekali saja Bu. Kebetulan pada hari itu kami para guru sedang melakukan razia HP dan make up dengan menggeledah tas masing-masing dari siswa. Karena kalau sekolah, siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP dan make up. Tapi betapa terkejutnya kami Pak Bu saat melihat isi tasnya Siva ini yang membawa 2 botol minuman keras Pak Bu. Astagfirullah Syifa, kamu itu apa-apaan sih bawa minum-minuman keras itu di tasmu buat apa nak? Ya Allah nak, kamu jadi anak cuma mempermalukan keluarga, kayak nggak dididik aja di rumah. Siapa yang ngajarin kamu minuman-minuman keras ah? Jawab Syifa. Apakah benar Syifa seperti itu? Tolong jawab dengan kakak. Sabar ya Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, saya mohon untuk sabar, jangan emosi ya. Pasti Bapak dan Ibu serta kakaknya Siva ini ingin tahu kemana Siva pergi selama Siva tidak masuk sekolah. Namun yang saya ingin tahu adalah apa yang menyebabkan Siva bisa terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik itu loh Pak Bu. Mungkin dari kakaknya Siva ini tahu kemana, kenapa Siva ini melakukan hal yang seperti itu. Mungkin dari Hilman atau Latif tahu kenapa Siva melakukan seperti itu. Jadi saya kan selama ini kan kuliah di Jogja Bu. Nah kebetulan berhubung masih pandemi COVID-19, akhirnya saya kuliah ini diganti dengan daring dan saya pulang ke rumah. Jadi selama ini saya tidak tahu kalau misalkan Syifa itu, adik saya Syifa itu jarang berangkat sekolah. Dan selama ini juga kan kami ya sering telepon-teleponan, cuman dari Syifanya sering cerita bahwa bapak dan ibu saya itu sering konflik gitu. Sudah, kamu malah membahas masalah dengan orang tua. Bagaimana dengan kakak yang satunya? Kalau saya itu curiga Bu kepada teman yang biasa jemput Syifa itu. Kenapa? Karena dia itu berpenampilan seperti anak jalanan, terus dia itu rambutnya disemir seperti ayam jago, celananya robek-robek, dan juga itu loh motornya bising sekali. Makanya saya curiga, apa itu yang kamu bawa itu dari teman kamu, minuman keras itu, Syifa? Ayo Syifa, sekarang kamu ngomong, kemana kamu kalau bolos sekolah? Mau jadi apa kamu kalau nggak sekolah? Belum puas kamu mempermalukan orang tua, hah? Tenang ya Pak, kita ini kan di sini berkumpul untuk menyelamatkan hidupnya Syifa, menyelamatkan masa depannya Syifa. Sebelumnya saya sudah berbicara dengan Syifa 4 mata sebelum saya mengundang Bapak dan Ibu kemari. Saya disitu tahu bahwa Syifa ini sedang terguncang jiwanya. Hampir saja dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan ingin mengkonsumsi narkoba. Nah, di sini kita berkumpul untuk mengetahui apa yang menyebabkan Syifa dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik itu. Kenapa dia bisa bergaul dan berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Jadi alangkah baiknya kalau kita sekarang menanyakan langsung kepada Syifa apa yang menyebabkannya berbuat seperti itu. Ayo ngomong nak, kenapa kamu jadi seperti ini? Ayo ngomong Syifa, jangan membuat bapak tambah emosi. Ayo ngomong Dek, kenapa kamu bisa terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik ini? Iya Dek, tidak apa-apa, jujur saja. Mengapa kamu bisa seperti ini? Udah Syifa, ngomong ya, jangan takut. Di sini ada bapak, ada ibunya Syifa, ada kakaknya Syifa, ada ibu yang siap mendengarkan apa yang Syifa menyebabkan jadi seperti itu. Sebenarnya gini Bu, saya mau lagi marah sama Sepi. Semua itu cuma bisa nyalahin saya. Tapi karena ibu sama bapak gak memberi perhatian sama saya, Bu. Mereka cuma kasih saya uang, tapi gak kasih perhatian ke saya. Padahal kan saya pengen yang lain, kayak anak-anak lain diperhatiin. Sedangkan saya dibiarin aja. Terus juga kakak-kakak kuliah jauh di Jogja, gak ngerti saya juga Bu. Saya itu tiap hari
mobil, arisan berlian ibu, dan kebutuhan yang lain. Halah kamu itu Bu, gaya hidup Pak sosialita kayak artis saja. Aku kan sudah bilang sama kamu gak usah kerja. Biar semua kebutuhan hidup kita yang Bapak yang cukupin. Lihat sekarang, anak kita sudah terjumus kayak gini. Kalau kayak gini siapa yang salah? Allah Bapak ini, Anda gajimu besar, jadi gak usah ikut-ikutan nyari uang. Gajimu dan gajiku kan besaran gajiku Pak. Gak usah lah nyalain aku. Mendidik anak itu kan tanggung jawab kita berdua, bukan hanya aku. Sudahlah Pak Bu, jangan bertengkar terus masalah sibuk bekerja. Ibu itu harusnya ngurus rumah tangga, fokus. Saya juga udah bekerja Bu, saya juga bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Terlama pun sebentar lagi mau lulus. Sudah Bu, jangan hidup bermewah-mewahan. Lebih baik hidup sederhana, tapi keluarga bahagia dan anak-anak mendapatkan kasih dari orang tuanya Bu. Sebentar ya, Pak, Bu, anak sekalian. Mari kita dengarkan lagi Siva untuk berbicara. Ayo Siva, nggak usah takut Siva. Saya tertekan di rumah Bu. Saya itu selalu dengar ibu sama bapak bertengkar terus. Makanya saya cari hiburan lain sama anak-anak lain yang nakal. Mereka selalu hibur saya, mengajak saya bersenang-senang, minum minuman keras. Kadang mereka juga ngasih obat-obatan terlarang sama saya, tapi saya menolak Bu, karena saya belum berani pakai gitu. Saya takut dimarahin sama bapak. Semua ini gak akan terjadi kalau bukan karena kesalahan bapak sama ibu. Bapak sama ibu itu sibuk kerja terus, gak ngasih aku kasih sayang. Bapak sama ibu itu lebih mementingkan pekerjaan, gak mementingkan anaknya sendiri. Makanya aku kayak gini. Siva, dapatkah kamu mulai berpikir untuk menyalahkan dirimu sendiri, tidak menyalahkan orang lain dan berusaha memperbaiki semuanya? Maaf Bu, jika saya terus menyalahkan kedua orang tua saya, tapi saya ingin mengingatkan kepada mereka kalau mereka itu mempunyai tanggung jawab kepada saya Bu. Iya, ibu tahu. Tapi maksud dari tanggung jawab yang kamu itu bicarakan dengan perlakuan kamu yang kurang baik itu seperti apa? Kamu jelas telah mempermalukan nama keluargamu dan bahkan nama sekolah kita ini bisa kita cemar loh. Jujur saya memang salah. Sebenarnya saya sangat malu dengan perbuatan saya ini Bu. Siva, dapatkah kamu mengatakan hal itu kepada kedua orang tua kamu? Nah, ibu tahu di hati kamu pasti ada penyesalan dan ingin memperbaiki kesalahanmu itu. Siva, saya melihat kamu ini mempunyai kemampuan untuk merubah semuanya dan kamu mempunyai keinginan untuk maju. Jika selama ini kamu terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik, maka sekarang kamu harus memperbaiki kesalahan kamu dengan tidak bergaul dengan teman-temanmu yang kurang baik dan berhenti minum minuman keras. Dan kamu harus pintar bergaul, karena terkadang teman juga mempengaruhi hidup kita. Bagaimana pendapat kamu sih, Pak? Terima kasih Bu atas nasihatnya. Saya mulai memahami kesalahan saya selama ini. Baik, Siva, silahkan meminta maaf kepada kedua orang tua kamu. Bapak, Ibu, Kakak, maafin Siva. Siva janji akan memperbaiki kesalahan Siva, Bu, Pak. Siva janji akan sekolah dengan rajin, akan menuntut ilmu dengan benar. Siva akan bertaubat karena telah melakukan perbuatan salah ini. Tindakan Siva selama ini ternyata melewati batas. Harusnya sebesar apapun masalah Siva harusnya bisa sabar
bukan mau melakukan perbuatan ini, perbuatan yang salah dan menyalahkan bapak sama ibu. Padahal yang salah itu sebenarnya Siva sendiri. Siva, Bapak sayang sama kamu, nak. Bapak juga sayang sama anak-anak Bapak yang lain. Sedikit pun Bapak tidak ada niatan untuk melukai perasaan anak-anak Bapak. Mungkin selama ini Bapak banyak salah terhadapmu, tapi perlu kamu ketahui, semua itu Bapak lakukan demi untuk membahagiakan kamu. Bapak Ibu lakukan itu semuanya yang terbaik untuk kamu. Nak, ibu juga sangat sayang sekali sama kamu. Ibu minta maaf kalau akhir-akhir ini kamu itu ternyata sedang menderita karena kurang perhatian dari ibu dan bapak. Terlalu memikirkan pekerjaan, apalagi ibu dan bapak sering bertengkar. Maafkan kami, nak. Ibu janji ibu akan berhenti bekerja dan akan mengurus rumah tangga dengan lebih baik. Iya, kakak juga akan memperhatikan kamu dan akan memberikan kasih sayang seperti adik kakak pada umumnya. Iya Syifa, kakak juga akan memperhatikan kamu. Dan untuk Bu Tejo, alangkah baiknya jika Bu Tejo tidak bekerja dan fokus untuk di rumah mengurus anak-anak. Masalah mencari nafkah kan adalah kewajiban Pak Tejo. Mungkin Ibu Tejo ingin bekerja, bisa membuka usaha jualan di rumah, online, atau membuka usaha di rumah, Bu. Untuk Pak Tejo, jangan terlalu sibuk mengurus pekerjaan ya Pak. Anak juga membutuhkan perhatian dari bapaknya. Jangan sampai anak kita si Pak ini melakukan kesalahan yang sama karena orang tuanya sibuk masing-masing. Apakah Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya sampaikan? Iya Bu, saya mengerti. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mengundang kami kemari. Terima kasih juga sudah membantu Syifa, membimbing Syifa, dan masalah yang seperti ini akhirnya sudah selesai. Saya pribadi juga berterima kasih kepada ibu karena telah memberikan jalan dan solusi kepada keluarga kami dan menyadarkan kami yang kurang perhatian dengan anak-anak kami. Terima kasih. Ya Pak Bu, saya juga pribadi bermakin senang masalah ini dapat kita selesaikan bersama-sama. Dan saya di sini selaku konselor akan lebih memperhatikan Syifa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya berharap Bapak dan Ibu memberikan perhatian yang pada Syifa. Apalagi Syifa ini kan sudah kelas 3, ujian sudah di depan mata. Dan untuk Syifa, semoga Syifa tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, dan memperbaiki kesalahan yang Syifa berbuat. Saya juga berterima kasih pada Bu Konselor dan saya sebagai kakak juga akan memberikan kasih sayang seperti adik kakak pada umumnya. Saya juga sama Bu, terima kasih kepada Ibu. Memang sudah kewajiban seorang kakak untuk senantiasa memperhatikan dan juga melindungi adik-adiknya. Dan saya berjanji untuk senantiasa melindungi dan juga memperhatikan adik saya. Bu, berhubung waktu sudah siang, kami sekeluarga mau pamit undur diri. Baik Pak, Bu, anak sekalian, mohon maaf jika penyambutan saya di ruang ini kurang baik ya. Dan semoga Bapak, Ibu, dan anak sekalian selamat sampai tujuan. Iya. Kamu jangan nakal ya sih ya, udah ya. Jangan, tidak boleh kamu mengulangi kesalahan yang sama ya. Untuk Bu Tejo, semoga Bu Tejo di rumah sehat-sehat dengan keluarga ya. Amin. Untuk Masnya semoga kuliahnya lancar dan untuk Masnya juga semoga kerjanya sukses. Amin. Kalau begitu kami pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya.